Subhanahu wa ta'ala mempunyai qada dan qadar. Allah sudah mengatur semua makhluknya sejak dahulu kala. Jadi ketentuan dari Allah ini pasti akan terjadi. Namun demikian, seseorang tidak bisa terus mengatakan, ini sudah takdir, ini sudah kehendak Allah, terus dia tidak mau melakukan apapun. Kalau berbicara takdir tentunya semua akan selesai, tidak ada bahasan. Allah itu memberi pilihan, Allah membekali dengan akal. Jadi seharusnya dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya akan ditempuh jalan yang terbaik untuknya. Dan takdir ini ada yang bisa berubah, tentunya dengan usaha dari orang yang bersangkutan. Takdir juga bisa berubah dengan doa yang dipanjatkan yang dikabulkan oleh Allah. Inilah takdir-takdir yang masih mu'allaq. Adapun takdir yang mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa diganggu gugat, takdir yang sudah pasti adanya. Ibarat seseorang itu berusaha menulis huruf alif misalnya. Dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar lurus, ya. Namun tiba-tiba tangannya lunglai, ya. Tiba-tiba penanya itu tergores dan melesat, ya, tercoret. Nah, inilah gambaran antara usaha seseorang dengan takdir Allah. Jadi seberapa keras pun ya dia berusaha untuk lurus, tapi kalau takdirnya tercoret pasti akan tercoret. Contoh kecil. Demikian pula bahkan sampai hal urusan akhirat pun tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali mendapat fadl dan rahmat Allah. Ini sampai Nabi Muhammad sendiri pun juga begitu, tidak akan mungkin memasuki surga kecuali kalau mendapat fadl dan rahmat Allah. Jadi tidak karena amal, tidak karena usaha. Apalagi orang-orang awam, orang-orang umum, itu jangan sampai mengandalkan amalnya, mengandalkan ilmunya, merasa sudah cukup dengan kebaikan-kebaikannya, atau merasa sudah punya mungkin kekuatan, punya pengikut, ya, punya amaliyah yang mungkin melimpah ruah. Itu tidak menjamin. Jadi jaminan itu datang dari Allah, tentunya melalui taufik dan hidayah. Jadi seseorang ini akan berada di jalan yang lurus, akan berada dalam keselamatan dan keberuntungan, tentunya dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah. Tanpa itu semua pasti akan tersesat, pasti akan celaka. Walhasil dia harus klop, ya, antara keinginan seorang hamba dengan keputusan
dari Allah Subhanahu wa taala. Orang awam mengatakan manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi takdir itu ada yang baik dan buruk, dan Allah memang punya kehendak, punya iradah. Seperti halnya ada surga neraka, ini memang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Surga akan dipenuhi bagi orang-orang yang mau mentaati rambu-rambunya. Sebaliknya neraka juga akan dipenuhi oleh orang-orang yang melanggar, yang membangkang aturan-aturan Allah. Dan inilah janji Allah. Dan di dunia ini adalah tempat diuji siapa yang taat, siapa yang maksiat. Jadi di dunia ini tempatnya beramal. Kalau di akhirat nanti adalah tempatnya panen hasil amal, yakni menerima thawab, menerima ganjaran. Jadi dunia adalah darul amal, akhirat adalah darul thawab. Jadi di dunia itu bersakit-sakit dahulu, di akhirat itu bersenang-senang kemudian. Itu idealnya. Jadi tidak apalah ya, di dunia itu sederhana, di dunia itu apa adanya, di dunia itu serba repot, ya, menanggung letihnya, mungkin beribadah, ya, bekerja, mencari maisha, mungkin berhubungan dengan sesama makhluk dan sebagainya. Kalau mau kenikmatan kebahagiaan abadi nanti di akhirat, khususnya di surga. Sekian, wallahu a'lam bishawab.